Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sesungguhnya kalau hari ini kita ada semua karena sungguh pertolongan Tuhan yang nyata bagi kita. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Terima kasih kami terus diizinkan menikmati kebaikan demi kebaikan Allah. Berkat-berkat yang Allah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus hari ini kami memohon, tolonglah kami merindukan firman-Mu, memimpin langkah hidup kami. Berkati kami ya Allah, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menjadi bijaksana, itulah yang dirindukan oleh seorang bapa bagi anak-anaknya. Demikianlah juga Tuhan merindukan kita sebagai anak-anaknya memiliki hidup yang bijaksana. Sebagaimana seorang Raja Salomo merindukan anak-anaknya hidup bijaksana, merindukan anak yang dikasihinya hidup bijaksana. Bagaimana hidup bijaksana? Kita memperhatikan kehidupan yang takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, agar kita tidak melakukan apa yang mendatangkan kedukaan bagi Tuhan. Mengenal hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 menjadi bagian akhir dari berbagai nasihat yang diberikan oleh Salomo bagi Rehabeam, selain tentang masalah keuangan, masalah perkataan, masalah manajemen hidup, dan mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana ia harus bergaul. Kita juga harus mengenali hal-hal yang mendatangkan kedukaan bagi Tuhan, hal-hal yang mendatangkan kemarahan bagi Tuhan, hal-hal yang membuat Tuhan benci. Mari kita perhatikan ayat 16 sampai ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita. 6 perkara ini dibenci Tuhan, gitu ya. Kalau Raja Salomo berkata kepada anaknya Rehabeam, perhatikanlah, 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa saja itu? 6 perkara yang mendatangkan kekejian bagi Tuhan, yang membuat Tuhan benci. Perkara ini dibenci. Namanya dibenci itu tidak disukai, bahkan dikatakan kekejian, gitu ya, kejahatan di mata Tuhan. Ini mendatangkan hal yang kemarahan bagi Tuhan. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama adalah mata yang sombong, mata yang memandang orang lain dengan rendah, mata yang memandang orang lain tidak berharga, mata yang merendahkan sesamanya. Mata itu ternyata juga berbicara ya Bapak Ibu. Jadi hal ini harus diperhatikan sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan, agar kita memperhatikan hidup kita. Hal-hal ini juga dinasehatkan bagi anak-anak, bagi anak muda, bagaimana dia harus mengatur kehidupannya dan bagaimana dia mengenal hal yang mendatangkan kemarahan buat Tuhan, yang membuat Tuhan benci, yaitu mata yang sombong. Bapak Ibu pernah melihat bagaimana mata yang sombong? Mata yang melirik dengan kebencian, mata yang merendahkan orang lain, ya, meragukan orang lain, mengecilkan orang lain, mata yang tidak menganggap orang lain. Ini dibenci oleh Tuhan. Jadi ternyata bukan hanya kesombongan melewati perkataan, tapi sombong lewat mata saja.
Ini Tuhan sudah benci, Tuhan perhatikan. Maka sebagai orang tua kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, memperkenalkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, agar anak-anak kita tidak menganggap, tidak melakukan hal ini biasa. Sekarang ini biasa saja. Anak-anak atau orang-orang biasa merendahkan orang dengan melihat matanya aja. Lihat mungkin bajunya nggak bermerek, lihat mungkin penampilannya kudul, lusuh, ya merendahkan dengan pandangan mata-mata yang sombong. Mari kita juga nasihatkan ini. Jadi ini juga menjadi bagian pengetahuan bagi setiap orang tua, apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu yang pertama, mata yang sombong. Yang berikutnya, lidah dusta. Lidah dusta. Kenapa kok lidah yang berdusta ya? Bukan perkataan dusta, bukan mulut yang berdusta. Sebenarnya ini satu rangkaian. Oke, kalau lidahnya tidak bergerak, ya perkataannya tidak akan keluar. Tidak akan keluar perkataan, tidak akan ada mulut yang berdusta, perkataan yang berdusta. Itu dimulai dari lidah yang berdusta, dan ini Tuhan benci. Bapak ibu saudara, lidah ini kecil sekali, tapi bagaimana anak-anak pun tanpa diajari berdusta itu, anak-anak sudah lihat dari orang lain, mungkin juga tidak dilihat dari kita, apalagi kalau melihat kita. Sangatlah kita ini menjadi teladan bagi mereka untuk berdusta. Dan mari kita beritahukan bahwa lidah dusta ini dibenci oleh Tuhan, bahkan mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Sepertinya dusta itu hal biasa. Sekarang ini di dunia apa sih yang gak dusta? Gitu. Apa sih yang gak dusta? Dusta itu sudah biasa, umum dilakukan. Tapi jangan jadikan yang biasa itu sebagai sebuah kebiasaan untuk kita. Biasa dilakukan oleh orang dunia, biasa diucapkan oleh orang-orang di mana saja, di pasar, di sekolah. Dusta tuh kayaknya biasa, di ruang kelas juga biasa. Bahkan kadang-kadang ada sesama kita, ya udah kenal lah sebagai anak-anak Tuhan, tapi kayaknya dusta itu kok sulit banget. Mari kita ngerti bahwa lidah dusta ini dibenci Tuhan. Dan kita stop melakukan kebiasaan untuk lidah dusta. Kebiasaan orang banyak itu bukan tolok ukur kebenaran. Kalau orang lain melakukan, oh aku juga boleh, toh yang lain juga nggak apa-apa lakuin itu. No, kita anak Tuhan. Perhatikan hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Yang berikutnya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maksudnya ini adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah dituduh bersalah gitu ya. Dijadikan kambing hitam, dijadikan orang yang nggak bersalah dijebak gitu, supaya dia yang menanggung, supaya sebenarnya yang salah kita tapi dia yang nanggung, atau yang salah sebenarnya orang lain gitu. Nah, ini juga dibenci oleh Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Waktu saudara-saudara diam di tempat duduk, diam atau berbaring, terus melihat, terus mengingat ada orang-orang yang Bapak Ibu tidak suka, atau orang-orang itu sudah melukai kita, diam-diam dalam hati kita mengerjakan apa yang cocok untuk dilakukan kepada orang ini ya, terlalu menyakitkan. Apa yang bisa membuat dia menangis, apa yang bisa buat dia hancur, ya macam-macam. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Yang berikutnya adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Gampang banget melakukan hal yang jahat, gampang sekali melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain. Gak ada remnya. Kaki yang cepat lari, kaki yang segera lari itu menunjukkan dia gak mikir dulu, gak berhenti dulu, gak pakai rem dulu, sudah langsung cepat aja ikut, cepat aja melakukan kejahatan, cepat aja membuat tindakan-tindakan yang membuat orang sengsara, yang membuat orang menderita. Tindakannya terlalu cepat, gampang sekali, nggak ada remnya. Ini dibenci oleh Tuhan. Kaki yang segera lari dengan cepat, dengan semangat melakukan kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ada dua ya, kalau tadi itu lidah dusta, kalau ini saksi dusta.
berbicara tentang pembelaan. Kadangkala membela teman yang salah itu lebih menyenangkan. Sekalipun kita tahu teman kita di tempat kerja, teman kita di pelayanan tempat kita, teman kita dalam pergaulan, tahu dia yang salah. Tapi waktu ada klarifikasi, terus ada orang-orang yang bertanya dengan semangat sekali, oh enggak kok, dia enggak salah, yang salah justru si itu, gitu. Menyembur-nyemburkan kebohongan, semangat sekali, antusias membela yang salah, memberikan saksi dusta. Orang yang nggak salah justru disalahin gitu. Jadi saksi dusta. Nah, ini adalah hal yang mendatangkan kebencian bagi Tuhan. Lebih banyak orang membela saudara, membela bestinya, dan dia ya terbiasa saja menjadi saksi dusta. Perhatikan dan ingatlah, ini dibenci oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau membuat diri Bapak Ibu Saudara dibenci oleh Tuhan? Tentu tidak, maka berhentilah. Dan maka waspadalah, maka berhati-hatilah. Jika temanmu yang bersalah, temanmu yang melakukan dosa minta dukunganmu, stop, gak usah didukung. Karena lebih baik dibenci manusia daripada dibenci Tuhan. Biarlah teman itu bertobat di dalam kesalahannya dan kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memang berat, memang sulit, tapi kita harus memilih. Lebih baik aku dibenci manusia daripada aku dibenci Tuhan. Karena yang membenciku itu memang jelas-jelas salah. Karena kalau dia benar, dia hidup dalam kebenaran, gak mungkin dia benci kita saat kita menyatakan kebenaran. Yang terakhir adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini sama dengan orang-orang yang sebelumnya yang harus diwaspadai. Tapi mari perhatikan, ternyata kalimat ini dituliskan lagi untuk yang kedua. Selain orang yang harus diwaspadai, yang tidak menimbulkan keuntungan, tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan persoalan, trouble, mendatangkan permasalahan, dan ini pun juga mendatangkan kebencian bagi Tuhan, mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waspada, hati-hati. Ini banyak berkaitan dengan perkataan-perkataan ya. Banyak tentang sikap-sikap kata, mata, lidah ya, menunjukkan panca indera. Dan bagaimana kita meminta kepada Tuhan agar panca indera kita justru menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita gunakan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan untuk mendatangkan kebencian bagi Tuhan. Menimbulkan pertengkaran saudara, apapun, dengan cara apa saja, yang memecah belah keluarga, memecah belah kakak adik, memecah belah saudara bersaudara, menimbulkan pertengkaran, ini ternyata mendatangkan kekejian, mendatangkan kebencian. Perkara ini dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang melakukan hal-hal yang membahagiakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kenali dan hati-hatilah. Kenali dan berjaga-jagalah. Jangan melakukan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang cepat menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan saksi dusta, serta yang menimbulkan pertengkaran atas saudara. Mari kita bersama hidup dan menjauhi ini, serta melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu hari ini. Kami berterima kasih. Tuhan mengajar kami dalam beberapa hari ini untuk hidup bijaksana, hidup memperhatikan perkataan kami, hidup mengatur waktu kami, mengatur diri kami sendiri. Kami hidup juga harus mengenal orang-orang yang mendatangkan kekacauan sehingga kami harus waspada dalam bergaul. Bahkan kami diingatkan untuk mengenali hal-hal yang dibenci Tuhan dan mendatangkan kekejian. Tolonglah kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.